lah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Di dalam Al-Qur'an surat An-Nisa ayat ke-29, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la taqulu amwalakum bainakum bil batil. Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batal. Illa an takuna tijaratan, kecuali dengan jalan tijarah, perniagaan jual beli, antara din minkum, yang sifatnya saling ridho, suka sama suka di antara kamu. Wala taqtulu anfusakum, dan janganlah kamu membinasakan diri kamu. Innallaha kana bikum rahima, karena sesungguhnya Allah Maha Penyayang kepada kamu. Demikian dalam Al-Qur'an surat An-Nisa ayat ke-29. Hadirin ikhwati iman jamaah ahli pengajian rahimakumullah, melanjutkan dan mengulang bahasan kita ini mengenai perpindahan hak milik dalam Islam. Jadi bukan masalah besar atau kecilnya harta yang kita raih, rezeki yang kita dapat, tapi sah atau tidak, dibenarkan atau tidak, halal atau tidak. Nah, pada ayat ini Allah Subhanahu wa ta'ala menyeru kepada orang-orang yang beriman, la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Janganlah kamu memakan harta saudara kamu dengan cara yang batal. Nanti di dalam Islam diatur perpindahan hak milik yang sah itu seperti apa. Nah, di antaranya di sini secara garis besar dengan cara tijarah, dengan cara jual beli. Jadi perpindahannya itu harus jelas. Nanti ada jual beli, termasuk utang piutang. Jadi nganyuk itu dibolehkan, berutang itu sah, perpindahan hak miliknya. Daganyuk jeung meuli teh eta kene. Ngan ari meuli mah uangnya kontan, ari nganyuk mah tipaneuri. Tapi barang itu sudah sah berpindah hak milik, begitu dibolehkan. Kemudian hibah itu memberi tanpa syarat, hadiah, waris, wasiat, itu wakaf, dan hal-hal lain nanti yang diperbolehkan. Ada juga yang tidak diperbolehkan, batal. Seperti ya yang kita tahu sekarang, korupsi, kolusi, mencuri, menipu, memalsu, curang. Nah, itu tidak dibenarkan. Itu termasuk kepada harta-harta yang batal.
Secara garis besar, perpindahan hak milik itu ila antakuna tijaratan, kecuali dengan jaran tijarah, jual beli. Ada yang menjual barang, ada yang menjual jasa, kepercayaan dan sebagainya. Antara din minkum, di dalam jual beli pun sifatnya harus saling ridho antara si penjual dengan si pembeli. Jangan ada keterpaksaan. Sampai nanti ada dalam bab kitabul baik, bab jual beli itu ada jual beli justru yang dilarang. Begitu. Misalnya satu barang ternyata yang terjadi dua barang, bai'ataini fi bai'atin, dua jual beli dalam satu akad. Jadi saya jual kompor ini dengan syarat harus dibeli dengan pancinya, katelnya, piringnya, sendoknya, gelasnya. Ini tidak boleh. Sebab nanti dia perlunya hanya kompor. Nah, ini nama diakalan. Meli kompor, hadiahna katel, gelas. Harga nama resak itu dihitung-hitung. Begitu. Nah, itu yang diantaranya yang dilarang. Kemudian ada yang sifatnya goror, ketidakjelasan, membeli ikan di dalam kolam, begitu itu kan tidak jelas. Atau sistem ijon, membeli padi masih hijau. Ini kesananya mau panennya bagus, kena hama dan tidak tahu. Itu namanya goror, ada ketidakjelasan. Nah, jadi di dalam Islam itu harus kalkulatif, tidak boleh spekulatif, begitu. Jadi diajarkan oleh Allah dan Rasulnya kita harus real saja, kecuali oleh ahlinya, ditaksir ayat kalapa ya sekian, itu jarang meleset kalau oleh ahlinya. Mun meuli sapi tetep pakai cenah bujurna, bukan teu mah sakintal gitu. Jadi kalau oleh ahlinya itu tidak jadi masalah, tapi jangan ada spekulatif, untung-untungan. Ila antakuna tijaratan, kecuali jika melalui tijarah yang sifatnya saling ridho yang menjual, ridho yang membeli. Malah sampai nanti di akhir harus saling memberi keringanan. Walaupun sudah terjadi akad, kalau ada kekecewaan itu boleh ditukar, dikembalikan. Itu yang paling baik. Dan Islam mengajarkan begitu. Jadi siapa yang memberi kemudahan pada seorang muslim dalam jual belinya, maka oleh Allah akan dimudahkan di akhirat. Dosa-dosanya akan diampuni. Nah, itu konsep kita. Tapi diamalkan ku batur. Begitu. Orang lain kan sekarang sudah memakai garansi. Dalam jangka sekian tahun ada kerusakan bisa diganti dengan yang baru. Begitu. Di urang mati balik. Makai kwetansi. Barang yang sudah dibeli, pas muli kolor wae itu bisa dibalikin. Turutan ku sakola, ku pasantren, uang yang sudah masuk nyari terjadi mah atuh sakola nabikeun deui we. Kecuali ada ya sebagai ieu mah naon uang administrasi dan sebagainya tidak jadi masalah. Tapi kalau ini tidak jadi, transaksi ini tidak ada hak, begitu. Nah, nanti diberi
diberi kelonggaran, jadi harus sampai setingkat itu. Kenapa sampai diatur sedemikian? Wala taqtulu anfusakum, karena itu akan membinasakan. Oleh karena itu kaum muslimin diajarkan bukan masalah besar kecilnya, tapi kebarokahan, kemanfaatan. Begitu. Imam Syafi'i pernah menasehati sahabatnya yang mengeluh gajinya kecil. Nah, ketika ditanya berapa gajinya, kata Imam Syafi'i justru terlalu besar. Ambil setengahnya. Kenapa? Karena barang yang kotor kalau disatukan dengan barang yang bersih bukan jadi bersih, tapi akan mengotori. Hakmu itu sekian, tapi yang kau dapat terlalu banyak, bukan hakmu. Nah itu nanti kebarokahan yang akan berkurang, yang akan membinasakan. Jadi jangan dilihat besarnya saja, tapi manfaat, barokah, begitu. Jadi walaupun tidak seberapa, ya seperti kondisi sekarang, cari cing di imah, tapi pan kabagean beas-beas mah. Nah, begitu aya BLT, aya naon, begitu. Pengurusna, pada mikanyaan dan sebagainya, begitu. Jadi bukan masalah nominal, jumlah, tapi kemanfaatan, kebarokahan. Wala taqtulu anfusakum, sebab kalau tidak disaring seperti ini akan menjerumuskan, membinasakan kamu. Innallaha kana bikum rahimah. Allah itu sangat penyayang kepadamu. Allah teh nyaah, lain teu meunang beunghar. Karena kan rezeki itu sudah ada ukurannya. Cek kalau teh mah geus aya garis gurat leungeun. Seperti Abdurrahman bin Auf, cek tukang wadul mun bahasa urang. Nyepeng naon wae pi duiteun sia eta mah. Nyepeng taneuh wae jadi duit. Karena memang sudah begitu guratan takdirnya. Dari Mekah itu saudagar kaya. Ketika hijrah dia tidak bawa apa-apa. Mau dikasih lahan oleh orang Ansor, ku Nabi dicari. Nah, Abdurrahman otakna otak dagah. Bere modal. Tunjukkan jalan ke pasar. Tidak lama dia jadi saudagar yang paling kaya. Dan tidak habis-habis hartanya itu. Setiap ada rezeki, veteran-veteran perang Badar dia undang. Dan bukan uang sedikit-sedikit, hampir miliaran kalau dijumlahkan sekarang. Itu sakali menjamu teh, disuguhan mah, dikepulan mah. Jadi orang-orang yang ikut di perang Badar itu sangat dimuliakan oleh Abdurrahman bin Auf. Teu beak-beak. Teu beak-beak. Dia pernah mendengarkan bahwa Abdurrahman bin Auf itu masuk surga habuan sambil merangkak. Bakat kula teuing harta. Pokoknya dihabiskan deh teu beak-beak. Begitu. Nah itu jadi bukan tidak boleh kaya, karena kaya dan miskin itu kan sudah ada guratan takdir. Bagi orang yang beriman itu bukan masalah kaya dan miskin. Ketika senang dia bersyukur, ketika susah dia bersabar, itu nilainya. Kemudian selanjutnya, nah bagaimana pekerjaan terbaik menurut Islam? Di dalam hadis riwayat Al-Bazzar, an Rifa'ah bin Rafi, dari sahabat Rifa'ah bin Rafi, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam su'ila, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya, ayyul kasbi atyab,
wahai Rasulullah, kasab apa yang paling baik? Jadi sahabat tidak menanyakan bagaimana supaya nanam korma subur, supaya dagang untung. Tanuk itu matong kanabi. Antum a'lamu bi umuri dunyaku, urusan gitu. Tapi sahabat bertanya lebih dari itu. Saya ingin tahu pekerjaan apa yang paling bersih. Karena saya yakin yang namanya untung, yang namanya dapat bati mucekil, untung yang besar itu sudah ada ketentuan. Tapi saya takut keuntungan yang saya terima, upah yang saya terima itu ada kotoran di sana yang akan mengurangi keberkahan. Ini sering terjadi keluhan-keluhan. Memang cenah di duit nama gampang. Ini teh sok aya we masalah di imah teh budak beri inuna itu kiwa dan sebagainya. Jadi loba duit teh asa teu pugu. Dah ada ari ayeuna mah cenah. Duit 10.000, 20.000 teh mah nikmat, mangga. Itu ada kadang-kadang seperti itu. Jadi sahabat takut dari keuntungan yang diraih, dari upah yang didapat itu ada kotoran yang akan mengganggu keberkahan. Makanya tanya kepada Nabi, bukan yang paling besar, tapi atyab yang paling bersih. Cing cenah kumaha Rasulullah pagawean pang bersih teh dari hayang untung gede mah bisa saya oge gampang. Yang ieu hayang nu bersih. Maka Nabi menjawab dua. Qala, beliau bersabda, satu, amalur rajuli biyadihi. Seseorang bekerja, beramal dengan tangannya sendiri. Menang kesan sorangan, menang hese capek sorangan, keringat sendiri, ilmu sendiri. Jadi memang yang diterima itu sesuai dengan pekerjaannya, penghargaannya sesuai. Nah itu yang paling baik, bukan masalah besar dan kecilnya. Jadi penghargaan terhadap kerjanya itu sesuai. Teu kagedean teuing, teu leutik teuing. Yang kedua, wa kullu bai'in mabrur. Tiap-tiap jual beli yang mabrur. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebut kata mabrur itu dalam dua hal. Pertama ibadah haji, puncak dari ibadah mahdoh. Al umratu ilal umrati kafaratun lima bainahuma. Dari umrah ke umrah itu akan menjadi kafarah, penghapus dosa, pengimbang-imbang kesalahan. Wal hajjul mabrur, dan untuk haji yang mabrur, laisa lahul jaza'u ilal jannah. Tiada lagi pahala yang pantas selain surga. Itu untuk ibadah mahdoh. Nah, muamalah pun sama, harus mabrur. Makanya soleh itu ulah ukur di masjid, ulah ukur di Mekah, di tempat kerja, di masyarakat. Nah, itu harus dipakai kemabruran itu. Begitu seorang ibu yang akan masuk pasar, ketika dia memberi bati untung kepada pedagang, itu sudah memabrurkan. Seorang suami di tempat kerjanya memberi kesempatan kepada rekan-rekannya, itu sudah memabrurkan. Jadi bukan hanya di pengajian. Orang kan soleh deh di masjid ya unggul. Pas datang ke
luar senah leungit dah wah itu teh si haram jadah dan sebagainya. Nah itu harus dimabrurkan. Wa kullu bai'in mabrurin, jual beli yang mabrur, jual beli yang bersih, tidak ada penipuan, pemalsuan, kezaliman, spekulasi, untung-untungan. Selanjutnya dalam hadis riwayat Al-Khamsah An Anas bin Malik qala, dari Anas bin Malik ia berkata, Gola as-si'ru fil madinati ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. As-si'ru teh harga barang itu pernah melonjak naik di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam di Madinah. Sampai orang-orang merasa berat. Jadi penghasilan susah, harga barang mahal. Nah, itu di zaman Nabi pernah. Faqala nasu, maka orang-orang datang kepada Nabi, Rasulullah, gola asiru pasair lana. Harga-harga naik, melambung tinggi. Maka turunkanlah, tetapkanlah harga bagi kami. Coba itu Abu Bakar, Utsman, Abdurrahman bin Auf suruh untuk menekan. Nah, begitu. Apa yang Nabi lakukan? Ternyata Nabi tidak melakukan intervensi. Karena memang mereka orang-orang jujur. Kalau barangnya langka, susah didapat, biaya produksinya mahal, ya tentu akan tinggi. Sebaliknya, gitu, itu barang teh loba, itu yang tidak boleh. Tapi ngahaja ditimbun, itu namanya ihtikar. Nah, ini dilarang. Jangankan di akhirat, di dunia saja harus diberi sanksi. Penimbun itu. Artinya pada memang biayanya mahal. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Innallaha huwal musa'ir. Nah, kembali kepada tauhid bahwa Allah lah yang menaikkan dan yang menurunkan harga. Namun aya imanan mah cek urang sekuler mah eta mah mekanisme pasar kan gitu. Teu make iman mah cenah teu dituna langkanya mah gitu. Padahal dikembalikan saja. Ini takdir Allah. Dan memang tidituna hese, barangna langka, ongkosna mahal, tapi aku dijual murah. Dan kalau Nabi mengintervensi, itu lebih bahaya. Kenapa? Mau dagang, mau dagang. Begitu. Bukan mahal, justru tidak akan ada bahan makanan, bisa kelaparan. Dan dagang teh pan mata dagang dah yang menang untung. Kita mereka rugi lah, mending cicing. Nah itu Nabi itu bijaksananya di sana. Jadi beliau tidak pro kapitalis seperti sekarang begitu kajian rakyat kokoceakan. Tapi juga tidak sosialis malas begitu. Penting rakyat tercukupi, nu dagang eueuh batian atuh areureun dagangna. Maka kembali kepada tauhid, innallaha huwal musa'ir. Sesungguhnya Allah lah yang menaikkan, yang menurunkan harga al-qabidu al-basitu. Dialah yang menahan dan yang melepas rizki, ar-raziku, yang memberi rizki. Satu waktu akan terjadi ketika harga murah, daya beli itu susah. Sakitu murah teka beli. Ketika harga mahal, gening payu kabaruli pada neangan. Itu saya ingat ketika tahun berapa ya?
ONH itu kan tidak lebih dari 8 juta. Tapi langka. Tahun saya mendaftar, begitu daftar ibadah haji langsung berangkat. Nah, ada kuota masih banyak yang kosong. Ada murah kene. Nah, sekarang sudah berapa kali lipat. Karena 40 jutaan ayeuna. Tapi di Cimahi katanya sekarang sekali daftar itu 20 tahun lebih kudu nungguan teh. Apalagi sekarang kan tahun kemarin dibatalkan, tahun sekarang ada berita cuma 20% yang berangkat. Duka iraha teh 20 tahun teh. Jadi ongkos semakin mahal tapi peminat semakin banyak. Nah itu ar-razik al-basit. Ku Allah tadi bere rezeki sanajan keur mahal. Nah begitu. Nah cuman ini harus kembali kepada yang tadi, ketentuan dari Allah, bukan karena kelicikan orang-orang tertentu yang memanfaatkan situasi. Ari ti luhur ngagolontor begitu kahanap nyak celaka. Anu kitu teh disebut politik orai kadut. Jadi gede di tengah. Teh ditu nama anggaran teh triliunan teh keur corona teh. Nah kahanapna nyak celaka jeung di palingan saware di tengah gedeana teh. Eta politik orai kadut tewakan ku KPK. Wa inilah arju an alqiyallahu ta'ala. Saya sangat berharap ketika bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, laisa ahadun minkum yatlubuni. Tidak ada seorang pun yang menuntut aku sampai di akhirat. Begitu, kalau ada kezaliman di dunia dan di dunia tidak bisa dibuktikan karena memang dia sedang berkuasa. Tapi di akhirat Nabi saja takut. Kalau saya menekan Abu Bakar, Utsman, Abdurrahman bin Auf itu kan dolim. Mereka tidak akan hidup dengan perniagaannya karena tidak ada untung. Nah, di akhirat saya tidak mau ada orang yang menuntutku bimadlamatin karena kezaliman. Bidamin wala malin, dalam urusan darah dan harta. Jadi dalam hadis lain kan disebutkan awalu ma yuhasabu bainan nas. Yang paling pertama dihisab di antara manusia yaumal kiamati biddam. Pada hari kiamat adalah dalam urusan darah, urusan harga diri. Jadi kalau sekarang ada orang yang teraniaya, dilukai, habisi, tidak adil dalam penuntasannya, itu di akhirat belum beres masalahnya. Nah, Nabi itu sangat takut dalam urusan kezaliman harta dan kehormatan jiwa. Kemudian lagi pernah terjadi satu peristiwa dalam riwayat Imam Muslim. An Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari Abu Hurairah sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam marra ala sabratin min ta'amin. Beliau melalui seorang pedagang yang menimbun biji-bijian, dagang gandum. Fa'adhala yadahu fiha. Kemudian Nabi dapat wahyu, orang ini tidak jujur. Maka beliau memasukkan tangannya, panalat asabi'ahu balalat. Lalu tangannya terkena rasa basah. Beliau bertanya, mahaza ya sahibat ta'am. Nah, cenah baseuh ieu mamang. Da teu euleum tukang dagang. Jadi tiba heula keneh teh nu teu jujur mah aya. Asaubat hussama'u ya Rasulullah. Eta cenah Rasulullah kahujanan gitu kan. Teu kaharti ari luhurna garing ari tengahna baseuh.
Itu kahujanan cenah ieu teh gandum teh. Qala kata Nabi, apalah ja'atahu fawqatan. Kenapa yang basah tidak engkau simpan di atas? Kai yarahu nas, supaya orang-orang melihatnya. Jadi kejujuran. Tah ieu mah baseuh rada murah. Mah garing wayahna mahal. Justru orang lain itu yang sudah mempraktekkan sampai kita merasa nyaman kalau membeli barang di toko mereka. Jadi mau katipu mahal oke, nah, kualitasnya tinggi. Aya ieu nu murah, nya meureun sakitu we. Jadi ini sebetulnya Nabi sudah mengajarkan sampai beliau mengancam man gossa falaisa minni, siapa yang menipu, siapa yang memalsu bukan dari golongan kami. Ngaku umat Muhammad batu cenah ri dagang nipu keneh mah. Nah di kita kan masih dalam urusan ibadah begitu. Siapa yang tidak mengikuti sunnahku, kan? Siapa yang tidak mengikuti sunnahku, falaisa minni. Siapa yang tidak beribadah sepertiku, tidak sholat sepertiku, saum sepertiku, itu falaisa minni, bukan dari golonganku. Memang itu pun hadisnya sahih. Tapi dalam urusan muamalah pun Nabi begitu. Sahanu dagang anu gawe tidak sesuai yang aku contohkan, maka jangan mengaku-ngaku umatku. Tapi kan nanti di Telaga Al-Kautsar itu banyak orang-orang yang diusir oleh Nabi. Suhkon jauh-jauh sana. Bongan teu beunang diatur. Itu bukan hanya yang sholatnya, yang saumnya tidak nyontoh Nabi, nu dagang begitu, nu gawe nipu, malsu dan sebagainya, itu pun Nabi diusiran gitu. Lain maneh mah tukang motongan bos, sihir. Nah kemudian ini yang paling berharga dalam hadis riwayat Abu Dawud dan Ibnu Majah, an Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man aqala musliman bai'atahu, barang siapa yang aqala, membebaskan, memberi peluang dan kesempatan kepada sesama muslim dalam urusan bai'ah, jual belinya. Jadi barang yang sudah dibeli boleh dikembalikan. Itu dalam Islam begitu. Jadi kalau pas di rumah tidak cocok, tidak ini, jangan dipaksakan. Nah itu justru memudahkan orang lain. Kalau yang tadi ibu-ibu begitu menawar, ya jangan terlalu berbelit-belit lah. Jadi berpikirnya begini, Bu, tukang dagang teh mata kedagangnya hayang boga bati untuk menghidupi keluarganya, nyakolakeun budakna. Lalu kita memberi untung, itu besar pahalanya. Bapak-bapak di tempat kerja saling memberi peluang. Orang lain pun ingin naik pangkat, jabatan, ingin bertambah pemasukan dan sebagainya, sok silih dorong begitu, saling dukung. Itu namanya akwal. Nah siapa yang memberi peluang, kesempatan kepada orang lain, aqalallahu asratahu, Allah akan membebaskan kesalahan-kesalahan. Jadi diampuni dosa, dihapus kesalahan, bukan hanya bubar sholat berjamaah saja, bukan hanya keluar dari masjid saja, pulang dari pasar, pulang dari tempat kerja,
gitu, melewati depan rumah kita. Jadi kalau ada saya beri kesempatan, punya tanah 10 tumbak, ya setengah meter ewang lah yang tatangga asup-asup motor becak. Kalau di perkampungan itu kan susahnya begitu, beda dengan di perumahan, di komplek. Jadi kadang-kadang karena egois, boga tanah saeutik, tembok, bangun, benteng, ya jadi masalah nanti. Ari imah pa alus-alus, ari lempang bari nyangigir, boro-boro asup motor. Ya seriwa mun aya nu maot gitu. Duh, kumaha mawa pasaran gitu. Sampai saya pernah menyaksikan ada jenazah dibawa pakai sarung. Karena sulit masuknya. Oh, digana sing lamun bisa ngomong, emeh dikubur teh da nyeri awak. Yang dipencetan heula. Itu kan memadorot kan. Jadi jangankan di akhirat, di dunia saja begitu tidak akan laku. Dan neangan bumi teh ayeuna mah anu bisa parkir mobil, ada lahan halaman luas dan sebagainya. Tuh boro-boro di akhirat, di dunia we kasiksa teh. Jadi mun aya nu gering naon teh gampang gitu. Yang terakhir, nah ini bagi seorang muslim bahwa sesuap makanan yang kita makan, seteguk minuman yang kita minum bukan hanya untuk sekedar menghilangkan lapar dan dahaga, tapi juga berpengaruh pada doa, ibadah, malah keturunan kita. An Sa'd bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu qala, dari Sa'ad bin Abi Waqqas semoga Allah meridainya, ia berkata, ya Rasulullah, qulullah ayyaj'alani mustajaba da'wah, doakanlah aku kepada Allah supaya Allah menjadikanku orang yang mustajab dalam berdoa. Faqala, kata Nabi, ya Sa'du atibmat amaka takun mustajaba da'wah, bersihkan dulu perutmu, nah eta yang diijabah doa, takun mustajaba da'wah, pasti engkau akan menjadi orang yang mustajab dalam berdoa. Sampai kan Sa'ad ini menjadi panglima perang ketika menaklukkan Persia. Wallazi nafsu Muhammadin biyadi, demi Allah, anna rajula la yaqzafu luqmatal haram fi jawfihi, apabila ada orang makan sesuap saja, tong gede-gede, makanan haram masuk ke perutnya, fama yataqabbalu minhu arba'ina yauman, maka selama 40 hari 40 malam dia tidak akan diterima doa dan ibadahnya. Wa ayyuma 'abdin nabatat mina lahmuhu minas suhti war riba pannaru aulabihi, hamba mana saja yang badannya tumbuh dari barang kotor dan riba, nerakalah yang lebih pantas untuk menerimanya. Jadi kita tidak disebut suami yang bertanggung jawab memberi nafkah kepada istri kalau dari hasil curang. Tidak disebut orang tua yang sayang kepada anak kalau memberi makan mereka dengan rizki yang tidak halal. Sama saja dengan menjerumuskan mereka ke dalam api neraka. Oleh karena itu pada ayat di atas, wala taqtulu anfusakum, bukan tidak boleh kaya, lain teu meunang beunghak, tapi dengan cara yang batal sama dengan membinasakan diri kamu. Innallaha kana bikum rahima, karena Allah itu sangat sayang kepadamu. Samina wa atana ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Aqulu qouli hadza wastaghfirullaha li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.